Pada episode kali ini saya akan membahas terkait dengan set instrumen untuk operasi sesar. Kebetulan hari ini saya mendapatkan jadwal elektif pasien dengan operasi sesar. Sebelum saya membahas jenis alat apa saja yang perlu disiapkan oleh seorang instrumen terkait dengan operasi sesar, perlu saya sampaikan bahwa operasi sesar ini adalah operasi untuk melahirkan bayi yang dilakukan dengan cara menyayat bagian perut hingga ke dalam rahim. Nah, untuk tim ada 4 orang yang lebih efektif, sebenarnya bisa juga 3 orang. Tapi sebaiknya untuk bagusnya efektifnya itu 4 orang. Ada operator yaitu dokter kebidanan dan kandungan. Kemudian ada asisten 1, bisa dokter, bisa juga perawat. Ada asisten 2, ada instrumen, dan yang tidak berperan langsung untuk pegang pasien, tidak berperan langsung di pasien, ada omlop untuk membantu ketika instrumen membutuhkan sesuatu, misalnya ketika benang habis, maka bisa panggil omlop untuk mengambilkan benang, karena memang 4 orang tadi itu, 4 orang tim ini yang pegang langsung pasien ini sudah steril, sehingga kalau untuk mengambil barang-barang itu barang-barang non steril itu kita butuhkan omlop gitu. Jadi omlop itu berperan penting juga di dalam kamar operasi, bukan saja 4 orang yang kemudian saya sebutkan tadi. Nah, alatnya apa saja sih yang perlu disiapkan ya, ketika ada operasi sesar? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan alat-alat yang perlu disiapkan seorang instrumen ketika menghadapi pasien operasi sesar. Halo sahabat Literasi TV, pada episode kali ini saya akan membahas terkait dengan instrumen pasien operasi sesar atau tindakan dengan singkatan SSTP. Nah, ada beberapa alat yang perlu disiapkan oleh instrumen ketika menghadapi pasien operasi sesar. Yang pertama, saya bahas mulai dari sini. Ini namanya cunam ovum untuk penjepit kasa, cunam ovum. Kemudian ada kom. Kom ini berisi kasa. Nanti dimasukkan betadine di sini untuk desinfektan. Kemudian ada nerpuder, dan ada pinset anatomis 2, pinset kirurgis juga 2, kemudian gunting juga 2. Ini gunting 1, gunting jaringan, dan gunting 1, gunting benang. Kemudian ada klem kecil 2, ada juga klem panjang. Nah, untuk klem panjang ini untuk menjepit tali pusar ketika bayi sudah lahir. Kemudian ada koher 4. Nah, koher 4, bedanya klem panjang dengan koher, kalau koher ini dia mana? Nah, koher dia punya mata, punya gigi, bedanya. Kemudian near back berisi skopel dan spoit 3 cc, pisau bedah atau bisturi. Nah, untuk spoit fungsinya diisi dengan obat. Kalau di operasi sesar itu diisi dengan menggunakan oksitosin dan metilergo. Tapi tergantung juga sih dari kondisi pasiennya. Kalau pasiennya preeklamsi atau PB, itu hanya oksi-oksi. Kecuali dengan tekanan darah bagus, itu bisa dimasukkan oksi dan metilergo.